Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anja'il wal mursalin sayyidina wa habibana wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada mu'alim yang telah memberikan kami kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan video presentasi ini. Adapun kelompok kami, yang pertama Amalia Supriyanti, yang kedua Lulut Khalifah, yang ketiga Rahmi, dan yang keempat Siti Hartati. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di masa awal kenabian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu pertama. Dakwah yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah di kalangan kerabat. Ini dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW setelah menerima 7 ayat pertama dari surah Al-Muddathir, yang di dalamnya diperintahkan oleh Allah supaya berdiri dan mengancam. Pertama kali disampaikan dengan orang serumah dengan Rasulullah, kemudian dilanjutkan pada sahabat dan kerabat Rasulullah SAW di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam Al-Makhzumi. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, terutama orang-orang yang mencintai kebaikan, kejujuran, beserta kebenaran. Maka yang diseru ini langsung memenuhi keseruannya secara baik terhadap Rasulullah. Pada masa ini Rasulullah menemui dan mengajarkan agama Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara perorangan. Meskipun ini adalah pertama dakwah Nabi Muhammad SAW, dengan ini semakin hari banyak sejumlah orang yang ikut memeluk agama Islam. Walau yang masuk Islam juga ada beberapa dari kalangan orang kaya, tapi juga ada dari mayoritas kebanyakan mereka, yaitu orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan materi yang kedua yaitu tentang dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di tengah penduduk Makkah. Dakwah ini dimulai dari permulaan tahun keempat kenabian sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah menerima banyak perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahkan perlakuan penduduk Mekah kepada Rasulullah dan pengikutnya semakin luas dan beringas. Bilal menjadi salah satu korban kebinasan penduduk Mekah, di mana ia disiksa di bawah batu agar ia meninggalkan keyakinannya. Tidak hanya penghinaan dan pelecehan yang diterima pemeluk agama yang baru ini, ancaman kematian juga harus mereka terima. Namun penghinaan dan pelecehan itu tidak menyurutkan semangat umat Islam yang masih sedikit. Justru semua itu menjadi penyemangat dan penebal keimanan mereka untuk menghindari hal terburuk. Akhirnya umat Islam yang masih sedikit itu hijrah ke Madinah. Dakwah secara terang-terangan digunakan untuk menyampaikan risalah dakwah beliau dengan berkomunikasi dan membimbing secara terbuka, menyampaikan tentang nilai-nilai ketuhanan, mendatangi perorangan atau kelompok. Langkah pertama dengan mengundang kerabat-kerabat beliau, namun banyak yang menentang. Pada tahun ke-5 kenabian, ada gangguan kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi dari segi ancaman penyiksaan, bahkan sampai ada yang dibunuh. Berkenaan dengan hal itu, turunlah surah Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bumi tidak sempit pada bulan Ramadan.
Nabi keluar dari Masjidil Haram di mana Rasulullah berhadapan dengan pemuka dan pembesar kaum Quraisy. Rasulullah membaca surah An-Najm. Mereka seakan terbang hingga ayat akhir orang-orang bersujud dan masuk Islam. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Nah, dakwah di luar Mekah ini pada tahun ke-10 Rasulullah pergi ke Taif dengan berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah untuk mengajak setiap penduduk jalan yang beliau temui untuk masuk kepada Islam. Nah, sesampainya di Taif, beliau menyeru agama Allah pada pemimpin Bani Tathik. Semua menolak dan mencaci, melempar batu ke arah beliau. Nah, kemudian Nabi kembali ke Mekah setelah berdakwah tanpa hasil. Rasulullah memberikan pengajaran dan pendidikan selama ia di Mekah. Ialah pendidikan akhlak dan keagamaan serta mempergunakan akal pikiran untuk memperhatikan kejadian manusia sebagai anjuran pendidikan akaliyah dan ilmiah. Dan pada saat itu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di mana-mana terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Nah, Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil. Tidak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah. Terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Yang dipimpin oleh Utsman bin Affan karena siksaan dan penindasan yang ditimpai orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Nabi Muhammad SAW melihat cara lain kecuali memerintah ke mereka untuk hijrah kedua kalinya. Karena sejumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah tetap berada di Mekah untuk terus mendakwah agama Allah buat penduduk Mekah. Nah, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji serta penduduk di luar Mekah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya, hingga tersebar luasnya Islam di Jazirah. Di antara yaitu Zuhair bin Samit, orang penyair yang cerdas dari penduduk Yathrib yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Kemudian Iyas bin Muaz, seorang pemuda belia dari Yathrib. Kemudian Abu Dazar Al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Kemudian Tufail bin Amr al-Dausi, seorang penyair cerdas dan pemimpin kabilah Daus. Serta Damimat al-Azdi, berasal dari Az-Samnu'ah dari Yaman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku pembawa materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Judul makalah Pertumbuhan dan Perkembangan Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Salah hilap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.